Selamat pagi, shalom, damai di hati, di pagi hari, di hari Kamis tanggal 7 Maret ini. Udara di tempat kami agak kurang bagus, tapi tetap kita bersyukur karena perlindungan Tuhan menyertai kita. Judul renungan, Teladan Ilahi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami naikkan puji syukur limpah terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu menjaga, melindungi, memelihara kami. Di pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan tubuh yang baru. Kami siap lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami dan kami bisa praktekkan. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Ayat renungan terdapat di dalam kitab Lukas 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Hamba-hamba Kristus akan dibawa menghadap orang-orang besar yang mungkin tidak akan pernah mendengar Injil kalau bukan dengan jalan ini. Kebenaran telah disalah tafsirkan kepada orang-orang seperti ini. Mereka telah mendengar tuduhan palsu yang berhubungan dengan iman murid-murid Kristus. Sering sekali mereka bermaksud hanya mempelajari sifat yang sesungguhnya, yakni kesaksian orang-orang yang dibawa kepada pengadilan karena iman mereka. Di dalam pemeriksaan itu mereka diharuskan menjawab, lalu hakim-hakim mereka mendengarkan kesaksian itu. Rahmat Allah akan diberikan kepada hamba-hambanya untuk menghadapi keadaan darurat semacam ini. Itu akan dikaruniakan kepadamu, kata Yesus. Pada saat itu juga, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jika Roh Allah menerangi pikiran hamba-hambanya, maka kebenaran itu akan dikemukakan di dalam kuasa ilahi dan keindahannya. Orang-orang yang menolak kebenaran akan berdiri menuduh dan menindas murid-murid itu. Tetapi di bawah kerugian dan penderitaan, bahkan sampai kepada kematian pun, anak-anak Allah harus menunjukkan kelemah lembutan teladan ilahi. Dengan demikian akan jelas perbedaan antara agen-agen setan dan wakil-wakil Kristus. Juru selamat akan diagungkan di hadapan para penguasa dan orang banyak. Murid-murid itu tidak diwarisi keberanian dan ketetapan hati orang syahid hingga tiba saat rahmat yang demikian diperlukan. Kemudian janji juru selamat itu digenapi. Waktu Petrus dan Yohanes bersaksi di hadapan majelis Sanhedrin, orang banyak, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Tentang Stefanus ditulis bahwa semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus seperti muka seorang malaikat. Orang banyak tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Kisah Para Rasul 6 ayat 15 dan 10. Hamba-hamba Kristus tidak mempunyai persiapan pidato yang akan diucapkan waktu dibawa ke pengadilan.
Persiapan mereka harus diadakan dari hari ke hari dalam menyimpan permata-permata kebenaran firman Allah dan oleh doa menguatkan iman mereka. Apabila mereka dihadapkan ke pengadilan, Roh Kudus akan mengingatkan mereka kepada kebenaran yang sangat diperlukan itu. Dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 381 dan 382. Saudaraku, marilah kita renungkan lebih dalam. Pemikiran untuk tidak siap menghadapi pencobaan membuat sebagian besar orang ketakutan. Bagaimanakah mempercayai Allah dalam hal-hal kecil mempersiapkan saya untuk mempercayai Dia dalam momen-momen besar pada kehidupan ini? Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, demikianlah renungan pagi hari ini. Yesus nama di atas segala nama. Kiranya penyertaan Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.